清大明。好舒服。滚出去！ Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Shihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 268. Yang mana pada Perfect World episode 268 ini menceritakan Shihao yang akan menemukan harta asal mula milik prajurit pemakaman. Namun terlihat jika benda itu bisa menyedot jiwa primordial dan membuat orang kehilangan jati dirinya. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya? Jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Terlihat Shihao kembali menggunakan tungku kemarin saat masuk ke dalam jurang pemakaman karena banyaknya harta yang muncul di tempat ini. Namun obat panjang umur meminta Shihao tidak melihat itu lagi karena kitab ini harus dikubur di dalam tanah makam langka dan hanya bisa disentuh oleh prajurit makam yang tidak mati selama ribuan tahun. Yang mana Shihao pun tidak akan bisa berlatih teknik itu. Setelah itu pun cakra dari obat panjang umur milik Sanjing keluar setelah muncul akar yang dipenuhi cahaya kematian dari retakan ruang di depan mereka. Shihao pun heran kenapa obat panjang umurnya malah bersembunyi di belakang Shihao, padahal obat panjang umur milik Shenming sudah maju dulu. Obat panjang umur pun memberitahu jika cahaya kematian itu bisa merampas tanda kehidupan dalam sekejap. Yang mana meski obat panjang umur bisa menahannya, namun konsekuensinya tidak terbayangkan. Menyadari jika ini tempat yang mereka tuju, Sanjing dan Shenming langsung menerobos dengan menghindari aliran cahaya itu. Terlihat obat panjang umur milik mereka berdua pun langsung menyerang akar itu. Kemudian Sanjing menggunakan loncengnya untuk melindungi diri dari akar-akar tersebut. Sementara Shenming menggunakan harta di kalungnya untuk bisa menerobos masuk ke sana. Setelah itu pun Shihao menggunakan tungku kemarin melihat ada yang menghentikan Shenming dan Sanjing. Yang mana mereka bisa masuk ke sana meskipun Shihao sedikit terkena akar tadi. Setelah itu pun obat panjang umur langsung menggunakan cairannya untuk mengobati luka yang diderita Shihao. Dan obat panjang umur meminta Shihao mengingat jika Shihao berhutang satu nyawa kepada obat panjang umur ini. Shihao pun terkejut karena demi menyelamatkan dirinya, obat panjang umur merelakan tubuhnya hampir mengering. Akan tetapi Shihao menyadari jika ternyata obat panjang umur ini hanya sedang berakting. Obat panjang umur pun mengatakan jika dirinya tidak akan membuang cairan ribuan tahunnya hanya untuk menyelamatkan Shihao. Kemudian terlihat jika Sanjing sadar setelah obat panjang umurnya mengobati Sanjing. Dan obat panjang umur milik Shihao memberitahu Shihao jika kedua prajurit makam ini terlindungi oleh jimat makam tiada tara yang mana mereka lebih tahan banting daripada Shihao. Terlihat Shenming juga sudah sadar dan mereka baru menyadari jika sekarang mereka sudah berada di dalam gua makam. Di sini pun obat panjang umur akan memanfaatkan sari obat itu karena mereka berdua tidak membutuhkannya. Kemudian mereka berdua pun terkejut karena Huang ternyata pulih lebih cepat dari mereka berdua. Yang mana mereka merasa jika sepertinya obat panjang umur milik Shihao memiliki khasiat yang luar biasa. Setelah itu pun muncul sinar emas di depan mereka. Dan Shenming serta Sanjing langsung ke sana karena merasa jika kesempatan untuk menjadi raja makam sudah berada di depan mata mereka. Setelah itu pun mereka sudah berada di depan sebuah gerbang yang mana terdapat aura asal-usul prajurit makam emas. Dan Sanjing merasa jika ini adalah getaran asal-usul aura agung yang tiada tara. Yang mana jika mereka berhasil masuk, maka kelak mungkin mereka akan menjadi raja makam dan menjadi keberadaan tertinggi yang sejati. Terlihat Sanjing dan Shenming ini pun sangat antusias dengan tempat tersebut. Sementara Shihao menyadari jika asal-usul seperti ini belum pernah terdengar di perbatasan kekaisaran. Yang mana Shihao merasa jika sepertinya kelahiran prajurit makam berbeda dari ras lainnya. Shenming pun sadar jika orang-orang bijak zaman kuno itu mati di tempat ini demi menguak rahasia tertinggi. Dan dia yakin jika mereka bertiga masuk ke aula ini, maka kelak mungkin mereka menjadi 3 pemimpin besar wilayah makam. Yang mana karena itu Shenming bertanya apakah mereka berani masuk.
Di sini pun Sanjeng akan mengerahkan semua kemampuannya dan berjuang mati-matian untuk masuk ke sana. Sementara Obat Panjang Umur meminta Si Hao tidak ikut ke sana karena Si Hao bukanlah prajurit makam. Apalagi di sekeliling tempat ini dipenuhi abu para ahli kuat zaman kuno, yang mana jika masuk ke sana maka Si Hao sama saja mencari mati. Si Hao pun meminta waktu sebentar untuk dirinya berpikir. Mendengar itu pun Sanjeng dan Shen Ming akan masuk ke sana dulu. Si Hao pun merasa jika asal-usul prajurit makam benar-benar bisa mewujudkan Raja Makam, maka mungkin itu juga bisa dimanfaatkan untuk melengkapi hukum Dao demi membantu 9 langit dan 10 bumi. Terlihat Sanjeng menggunakan hartanya untuk menghancurkan penghalang di depannya. Sementara Shen Ming menggunakan harta di kalungnya untuk menerobos masuk. Melihat mereka menggunakan dekrit hukum Raja Makam, Obat Panjang Umur baru tahu kenapa mereka mempunyai nyali besar. Karena ternyata mereka berdua punya dukungan dari Raja Makam. Dan Obat Panjang Umur merasa lega Si Hao tidak ikut masuk karena Si Hao pasti sudah mati dengan mengenaskan jika barusan nekat maju. Serta Obat Panjang Umur pun meminta Si Hao untuk segera pergi dari sini. Di sini pun Si Hao baru tahu kenapa barusan kedua orang itu tersenyum aneh begitu. Karena ternyata mereka tahu banyak rahasia tempat ini dan mereka juga sudah tahu jika Si Hao pasti akan terseret ke dalamnya. Obat Panjang Umur pun meminta Si Hao mencari jalan keluar dan tidak hanya dia menunggu mati. Akan tetapi Si Hao pun memilih untuk menerobos dan melihat sendiri karena dirinya juga tidak bisa menghindar. Kemudian Si Hao melihat penampakan janin pedang lagi yang lebih nyata dari sebelumnya setelah menyerangkan pedang abadinya. Dan Si Hao penasaran apakah siluet orang di depannya itu adalah pemilik janin pedang agung itu. Bahkan Si Hao juga merasa familiar dengan peti tembaga di bawah orang itu. Kemudian terlihat jika orang ini mengeluarkan cairan yang seperti membawa Si Hao ke sebuah ingatan. Setelah itu pun Si Hao berhasil masuk ke dalam aula kuno jurang pemakaman. Dan di sini pun Si Hao juga melihat area terlarang dengan artefak kuno asal-usul di sana. Di sini pun Obat Panjang Umur meminta Si Hao melindunginya karena cahaya ini terlalu menyilaukan. Bahkan roda waktu keabadian milik Obat Panjang Umur pun mulai terguncang dengan cahaya itu dan hampir terkikis habis. Shen Ming yang menyadari jika ini adalah artefak kuno asal-usul ras mereka pun meminta Sanjeng dan Si Hao untuk menyentuhnya. Karena selama mereka bisa menyentuhnya, maka kelak mereka bisa menjadi raja. Si Hao pun menyadari jika benda itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat setelah memeriksa menggunakan mata surgawinya. Karena benda itu bisa melemparkan Si Hao sampai sejauh ini. Terlihat Shen Ming juga langsung terlempar setelah menyentuh benda tersebut. Si Hao pun tidak menyangka jika ternyata asal-usul prajurit makam berasal dari sebuah peti itu. Namun sayangnya, mata bela diri surgawi Si Hao pun tidak bisa menembus isinya. Akan tetapi Si Hao menyadari jika penampilan benda ini sedikit lebih baik dari peti kayu lapuk di tangan Si Hao. Si Hao pun penasaran apakah di dalam wilayah asing juga ada artefak kuno asal-usul yang serupa. Karena Si Hao merasakan ada aura yang mirip dengan wilayah asing di dalam benda itu. Obat Panjang Umur pun mengatakan jika 9 dari 10 prajurit makam pun tidak tahu bahwa benda inilah akar dari lahirnya Raja Makam. Kemudian Si Hao dikejutkan karena benda ini sedang menyedot jiwa primordialnya. Shen Ming dan Sanjeng yang tersadar pun heran kenapa Si Hao menolak menyentuh artefak kuno asal-usul itu. Yang mana mereka merasa jika Huang tidak mendambakan peluang untuk menjadi Raja Makam. Si Hao pun bertanya mengapa Raja Makam di belakang mereka rela memberikan Obat Panjang Umur dan dekrit hukum sebagai bantuan, tapi dia tidak datang sendiri untuk mengambilnya. Padahal artefak kuno asal-usul memiliki kekuatan seperti itu. Shen Ming pun memberitahu jika Raja Makam pun hanya bisa bertemu benda ini sekali seumur hidup. Yang mana jika bertemu lagi maka akan mengubah sepenuhnya. Bahkan kabarnya ada seorang Raja Makam di Jurang Langit yang bertemu benda ini untuk kedua kalinya. Namun setelah itu orang tersebut kehilangan jati dirinya dan kepribadiannya berubah total. Si Hao pun menyadari jika benda ini memang bisa melahirkan Raja Makam. Akan tetapi benda ini juga akan mencuri jiwa primordial dan merebut raga seseorang. Serta karena sangkar kegelapan muncul di sini, Si Hao pun merasa jika mungkin jiwa primordial yang dicuri itu dipenjara di dalamnya. Dan yang disebut perubahan kepribadian total itu, jika bukan karena gila, berarti jiwa primordialnya sudah diganti. Shen Ming juga memberitahu jika bahkan artefak yang sekedar berhubungan dengan benda ini juga sudah membuat Raja Makam waspada. Dan 3 Raja Makam besar di wilayah makam mereka pernah bersatu menyegel sesuatu di bawah kuburan besar yang mana sampai sekarang tempat itu masih dianggap area terlarang. Obat Panjang Umur pun meminta Si Hao tidak menyentuhnya karena benda itu sangat berbahaya. Dan demi menjadi raja, mereka rela mencari mati.
Akan tetapi Si Hao ini bukanlah prajurit makam. Maka dari itu, obat panjang umur mengajak Si Hao untuk pergi. Si Hao pun bertanya apakah mereka benar-benar mau menyerahkan segalanya kepada sebuah peti yang asal-usulnya tidak jelas demi menjadi raja makam, bahkan rela kehilangan jati diri. San Ming pun mengatakan jika raja di wilayah makam mereka pernah mendapatkan peluang ini, sedangkan bagi dirinya, artefak kuno asal-usul hampir tidak pernah menampakkan diri selama ribuan tahun. Yang mana demi kesempatan ini, maka mempertaruhkan nyawa pun sepadan. Karena dengan menjadi raja makam, maka nama mereka akan abadi sepanjang masa. Di sini pun Sanjeng meminta Huang untuk menonton di pinggir saja jika Si Hao ini takut. Kemudian terlihat jika Sanjeng mengeluarkan dekret hukum raja makam untuk bisa mendapatkan itu. Dan bagi Shen Ming, demi mendapat berkat dari artefak kuno, meski mereka akan menjadi abu pun tetap merupakan keberuntungan tertinggi. Terlihat Si Hao pun terus memperhatikan mereka berdua yang mendekati benda tersebut. Kemudian muncul getaran aneh yang menyerang jiwa primordial mereka berdua dari artefak kuno asal-usul itu. Terlihat Sanjeng pun meminta Si Hao untuk menolong mereka. Di sini pun obat panjang umur meminta Si Hao menjauh dan jangan memperdulikan dua orang itu saat getaran itu muncul kembali. Akan tetapi Si Hao menebas itu menggunakan pedang abadinya yang ditambah dengan teknik 6 jalan reinkarnasi. Dan Si Hao menyadari jika semua yang tadi dilakukan tidak ada yang berpengaruh terhadap cahaya ini. Terlihat Si Hao langsung menggunakan tubuh kunpengnya untuk menghindari serangan ini. Kemudian Si Hao menggunakan peti kayu lapuk untuk menahan sinar yang mengejarnya. Sementara terlihat jika jiwa primordial milik Sanjeng dan Shen Ming pun sedang keluar dari tubuhnya. Dan mereka akan mencegah agar jiwa primordialnya tidak terpengaruh dan berubah menjadi sesuatu yang lain. Akan tetapi terlihat jika ada kekuatan yang menyedot jiwa primordial mereka kembali masuk ke dalam tubuh. Tak lama setelah itu pun, mereka berdua merasakan rasa yang nyaman. Yang mana meski sebagian dari diri mereka yang lama hilang, namun muncul diri yang baru dan jauh lebih kuat. Dan Sanjeng merasa jika inilah jalan yang harus dilalui untuk bertransformasi menjadi raja makam. Di sini pun mereka berdua bertanya apakah Huang tidak mau mencobanya. Namun bagi Si Hao, dirinya adalah dirinya dan tidak akan dipengaruhi oleh benda lain. Terlihat menggunakan 3 bunga daunnya, Si Hao menolak cahaya yang akan menyatu dengan jiwa primordialnya itu. Kemudian buah daun teknik masa lalu dan teknik masa kini Si Hao pun langsung menyatu ke dalam tubuh Si Hao. Karena bagi Si Hao, daunnya harus ditempa melalui pertarungan hidup dan mati dan bukan dengan bergantung pada benda ini. Yang mana benda ini tidak berguna bagi hukum Dao 9 langit. Akan tetapi Si Hao akan memanfaatkan benturan dengan benda ini untuk merobek ruang dan pergi dari tempat ini. Kemudian artefak kuno asal-usul ini mengeluarkan kekuatan pemulihan yang bisa membuat mereka mendapat kesempatan menjadi raja makam. Si Hao pun sadar jika sekarang artefak kuno asal-usul sudah muncul di dunia, yang mana dengan kekuatannya saja seseorang bisa bertransformasi menjadi raja makam. Dan pasti wilayah makam pun akan terseret ke dalam pergolakan dunia luar. Dengan cepat pun Si Hao langsung masuk ke dalam portal yang tercipta karena benda itu tadi. Di sini mereka berdua pun tidak akan mempermasalahkan jika Si Hao tidak menjadi prajurit makam emas dari ras mereka. Karena sebentar lagi mereka juga akan pergi melihat dunia luar. Yang mana cepat atau lambat mereka pasti akan bertemu Huang lagi. Sementara itu menggunakan teknik teleportasinya, Meng Tianzeng pun meninggalkan perbatasan kekaisaran. Setelah itu pun, Meng Tianzeng melihat banyaknya tengkorak yang berada di bawahnya. Setelah memeriksa pun Meng Tianzeng mengetahui jika ada jejak aura yang ditinggalkan Huang dari para tengkorak itu. Sementara itu terlihat jika Si Hao pun sudah keluar dan berada di hutan binatang langit. Terlihat obat panjang umur langsung pergi karena dia sangat menghargai nyawanya dan tidak akan menemani orang yang gila berlatih seperti Si Hao. Kemudian terlihat orang-orang wilayah asing yang masih memburu Si Hao ini. Dan mereka mengatakan jika tempat ini adalah hutan binatang langit yang berbatasan langsung dengan tanah makam. Akan tetapi muncul kekuatan yang langsung menyerang ketiga orang tersebut. Setelah itu pun, energi dari ketiga orang ini langsung tersedot dan masuk ke dalam sebuah kolam. Di sini pun terlihat sosok naga yang sangat besar dan menjaga kolam tersebut. Kemudian terlihat kelompok orang-orang wilayah asing yang lainnya pun terus mencari Si Hao, namun mereka tidak boleh masuk terlalu dalam karena tempat ini sangat berbahaya.
Di sini pun juga terlihat jika Feng Liluo pun berada di dalam barisan orang-orang wilayah asing untuk mencari Xiao. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 268 ini. Xiao ini selalu beruntung ya, karena dia bisa menemukan harta yang keberadaannya sangat sulit ditemui. Dan apakah orang-orang wilayah asing ini akan menemukan Xiao? Kita tunggu saja dalam Perfect World episode 269. Akhir kata, jangan lupa ngopi di akhir pekan ini. Dan see you next episode.